Hati-hati jangan lakukan hal di video ini karena niat hati membantu menanggung hutang tapi malah terlibat dalam permasalahan hukum. Tetapi karena sudah terjebak masalah, mesti harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara dewasa. Bagaimana solusinya? Saya memberikan nasihat di akhir video. Jangan di-skip karena video ini membantu kalian terhindar dari permasalahan hukum. Jadi, ada seseorang yang tidak saya sebut namanya meminta nasihat hukum ini. Saya bacakan secara cepat ya. Halo Kak Sari, saya minta nasihat hukumnya ya. Saya sedang dihadapkan masalah dengan adik saya sendiri karena beliau meminjam nama saya gara bisa mencicil motor. Namun sudah 3 bulan dia telah bayar dan memang saya sudah buat perjanjian dengan dia. Jika tidak sanggup tolong kembalikan ke saya untuk melanjutkannya. Dan saya akan kembalikan uang dia yang sudah dia bayar sebelumnya. Tetapi setelah cicilan motor itu saya lunaskan terlebih dahulu, baru saya kembalikan dan dia sudah setuju. Bahkan sudah tanda tangan meterai 10.000. Tapi kenyataannya dia memang mau kembalikan motor itu karena tidak sanggup lagi, namun STNK-nya hilang, dicopet. Dan dia minta saya untuk urus itu, tapi saya tidak mau. Saya minta dia kembalikan motor itu seperti di awal. Dia terima kondisi bagus dan ada STNK. Akhirnya karena dia gak mau bayar cicilan itu, dia bilang ke leasing dia tidak mau bayar. Dan kalau mau motor itu saya harus kembalikan dahulu uang mereka 15 juta. Dan mereka menganggap saya berhutang sama mereka. Apakah ini termasuk pemerasan Kak? Dan apakah bisa saya laporkan ke polisi? Oke, seperti itu ya pertanyaannya. Untuk membuat kalian lebih mudah memahami peristiwanya, saya akan membuat ilustrasi cerita dalam bentuk kronologis peristiwa hukum. Apa guna kronologis peristiwa hukum? Tujuannya adalah untuk membuat terang suatu peristiwa. Jadi, Alkisah ada seorang kakak bernama Coklat dan mempunyai adik bernama Almond. Karena Coklat sebagai kakak mempunyai sifat yang sangat sayang kepada adiknya, sang kakak bersedia membantu Almond adiknya yang ingin membeli motor melalui leasing. Sebut saja leasing tersebut namanya leasing XY. Lalu cara Coklat membantu adiknya adalah dengan meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai nama yang tertera dalam perjanjian dengan leasing XY untuk kemudian Almond yang mengangsur uang bulanan demi mendapatkan motor yang diimpikannya. Setelah Coklat menandatangani perjanjian dengan leasing XY beberapa hari kemudian, Coklat dan Almond juga sepakat untuk membuat perjanjian yang isinya pertama, jika Almond tidak sanggup membayar, Coklat meminta agar motor dikembalikan kepadanya. Dan selanjutnya Coklat yang akan melanjutkan membayar angsuran. Kedua, Coklat akan mengembalikan uang Almond yang sudah dibayarkan kepada leasing XY setelah cicilan motor dilunasi oleh Coklat. Lalu beberapa waktu telah berlalu, ternyata masalah hukum mendatangi mereka dengan ketidakmampuan Almond sang adik untuk membayar cicilan motor kepada leasing XY. 3 bulan Almond sang adik tidak mampu membayar cicilan motor dan STNK motor tersebut juga hilang dengan alasan dicopet. Lalu Almond meminta Coklat kakaknya untuk mengurus STNK yang hilang tapi Coklat tidak mau. Coklat hanya mau menerima keadaan motor seperti kondisi awal saat masih baru dan ada STNK-nya. Karena ketidakmampuan Almond, dia mau mengembalikan motor tersebut dan apabila Coklat menginginkan motor tersebut, Coklat harus membayar sejumlah 15 juta kepada leasing XY. Lalu yang menjadi pertanyaan Coklat adalah, apakah dengan membayar 15 juta kepada leasing XY termasuk pemerasan dan apakah bisa dilaporkan? Guys, seperti itu ya kurang lebih contoh ceritanya. Sekarang kita akan mengurai permasalahan tersebut. Untuk bisa melaporkan seseorang atau mungkin suatu badan hukum itu diperlukan alat bukti ya. Lantas, apa alat bukti yang dimiliki Coklat untuk dapat melaporkan leasing? Padahal dalam hal di video ini Coklat sudah terikat perjanjian dengan leasing XY. Guys, dalam perjanjian biasanya memuat hak dan kewajiban ya. Karena walaupun Coklat hanya meminjamkan namanya, secara tidak sadar Coklat sudah terikat dengan perjanjian. Mungkin dalam perjanjian tersebut Coklat diwajibkan untuk membayar sejumlah uang. Jika tidak, maka akan ada sanksi denda keterlambatan pembayaran. Jadi, saran untuk Coklat, baca terlebih dahulu perjanjian dengan leasing XY yang telah ditandatangani. Berapa kewajiban yang harus dibayarkan Coklat? Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan,
Kenapa coklat harus membayar padahal kan coklat hanya meminjami nama saja? Guys, kalian perlu mengetahui bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Seperti itu guys. Jadi itulah kenapa coklat wajib melakukan pembayaran karena coklat setuju terhadap kewajibannya untuk membayar. Lalu sehubungan dengan perjanjian yang dibuat antara coklat dengan almond, lalu perjanjian antara coklat dengan leasing XY, di dalamnya memuat hak dan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak ingkar janji, jika dalam hal di video ini ketidakmampuan membayar hutang, maka pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan. Jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dari dasar hukum ini sudah jelas terlihat ya, perjanjian antara coklat dengan leasing, siapakah yang ingkar janji tidak mampu membayar hutang? Lalu perjanjian antara coklat dengan almond, siapakah yang ingkar janji? Kemudian yang menjadi pertanyaan coklat selanjutnya adalah, apakah leasing bisa dilaporkan secara pidana? Guys, pertanyaan ini saya kembalikan lagi untuk kalian agar bisa ikut berpikir atas dasar apa pelaporannya. Bukankah sudah jelas ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan? Siapakah yang ingkar janji? Kalian sudah bisa menyimpulkannya ya. Lalu kemudian, apa solusinya untuk coklat dalam menghadapi permasalahan hukum ini? Ada beberapa opsi ya, yaitu coklat apabila mengambil langkah untuk menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati dengan leasing dengan membicarakan secara baik-baik dalam keadaan damai, bukan dengan emosi. Lalu bicarakan baik-baik juga dengan almond untuk bertanggung jawab secara dewasa atas hal-hal yang telah dilakukannya. Karena jika tidak mau bertanggung jawab, maka kemungkinan coklat yang akan bertanggung jawab atas perbuatan almond. Walaupun dalam hal ini coklat hanya meminjamkan nama. Karena apa? Karena dalam hal di video ini, coklat yang telah menandatangani perjanjian dengan leasing XY. Jadi secara otomatis coklat juga harus bertanggung jawab atas perbuatan dalam hal dia telah menandatangani perjanjian yang telah dia sepakati dengan leasing XY. Nah, begitu ya guys, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini untuk kalian. Sebaik apapun kalian usahakan jika kalian tidak meminjamkan nama kepada siapapun untuk menanggung hutang orang lain atas nama diri kita pribadi. Karena jika terjadi permasalahan hukum, maka mau tidak mau, kita yang harus menyelesaikannya. Dan seperti biasa, video ini tidak ada maksud untuk menyalahkan atau membenarkan suatu perbuatan. Hati-hati dengan tindakan kalian. Dan semoga video ini memberikan manfaat. See ya!